Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Alamuddin Sa'ban Miru MPD selaku dosen pada mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman semua saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Rodina Boni dengan NIM 2102-085-01-020, kelas 01 Tata Busana, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai filosofi aksiologis, yaitu Konfusius. Berikut adalah pemaparan materinya. Pokok-pokok yang akan saya bahas, yang pertama adalah pengenalan tokoh, yaitu biodata dan riwayat hidup Konfusius. Yang kedua, karya Konfusius. Hal ini membahas karya Konfusius. Yang ketiga adalah pemikiran Konfusius. Materi ini membahas mengenai beberapa pemikiran Konfusius. Dan yang keempat adalah pandangan aksiologi. Materi ini menjelaskan tentang pandangan yang bersifat aksiologi. Sebelum membahas lebih lanjut, baiknya kita mengetahui apa aksiologi itu. Aksiologi sendiri adalah salah satu cabang studi ilmu filsafat yang mempertimbangkan hakikat nilai dan benda-benda apa saja yang memiliki nilai. Para aksiolog mementingkan segala bentuk nilai, termasuk nilai estetika, nilai etika, dan nilai episteme. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan tokoh, yaitu biodata Konfusius. Konfusius atau Kongsi adalah seorang filsuf Tiongkok abad ke-6 sebelum Masehi. Tanggal lahir 28 September 551 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di daerah Lu di Shantung. Konfusius dipercaya hidup dari sekitar tahun 551 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 479 sesudah Masehi di negara bagian Lu, sekarang Provinsi Shandong atau Shantung. Akan tetapi catatan tertulis yang paling awal tentang Konfusius bertanggal dari sekitar 400 setelah kematiannya. Seperti dalam catatan sejarah Simakian, dibesarkan di kota Kofu, Konfusius bekerja untuk pangeran dari Lu dan diserahi berbagai macam tugas. Yang paling dikenal adalah sebagai direktur pekerjaan umum di tahun 503 sesudah Masehi. Dan kemudian direktur departemen pengadilan tahun 501 sesudah Masehi. Kemudian kita melangkah pada riwayat hidup Konfusius. Konfusius berkelana ke seluruh Tiongkok dan bertemu beberapa pengelana, termasuk di penjara selama 5 hari karena identitas yang salah. Konfusius mengatasi kejadian tersebut dengan pengendalian diri yang biasa dan dikatakan dengan tenangnya memainkan alat musik, ketiknya sampai kesalahan itu akhirnya ditemukan. Pada akhirnya Konfusius kembali ke kampung halamannya di mana ia mendirikan sekolah untuk mengajarkan ajaran-ajaran kuno kepada murid-muridnya. Konfusius tidak menganggap dirinya sebagai seorang pencipta, tapi lebih ke seorang pemancar tradisi-tradisi moral kuno. Sekolah milik Konfusius ini terbuka bagi semua kalangan, kaya dan miskin. Setelah kematiannya di tahun 479 sebelum Masehi, Konfusius dikuburkan di makam keluarganya di Kufu. Dan setelah beberapa abad kemudian, namanya semakin besar hingga ia menjadi subjek pemujaan di sekolah-sekolah pada dinasti Han. Dan di kuil-kuil didirikan dalam namanya di semua ibu kota administratif selama dinasti Tang. Pemikiran Konfusius dikembangkan lebih jauh dan dikelompokkan oleh dua filsuf penting, yaitu Mengzi dan Sun Kuang. Dua koleksi puisinya adalah Kitab Nyanyian dan Kitab Hikayat. Zaman musim semi dan musim gugur,
yang menceritakan sejarah Lu dan Kitab Perubahan. Adalah kumpulan risalah tentang ramalan. 3 sumber utama Konfusianisme adalah Mengshi, ajaran agung dan makna. Materi yang berikutnya ialah pemikiran Konfusius terhadap negara. Mereka harus menjalani kehidupan yang bajik dan memperlakukan rakyatnya dengan kebajikan. Dengan cara ini, orang akan mengikuti pemimpin mereka karena rasa hormat, mengagumi, dan mencoba meniru perilakunya. Dia berpikir bahwa mengendalikan negara melalui ketakutan dan ancaman, kekerasan tidak hanya tidak bermoral, tetapi juga tidak berhasil. Konfusius memperhatikan bahwa kebanyakan pemimpin tidak memenuhi standar yang tinggi. Pemikiran Konfusianisme terhadap bentuk negara penguasa dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Berbeda dengan konsep Barat, sebab lahirnya absolutisme Cina tidak mengarah ke sewenang-wenangan. Sebab raja posisinya sebagai orang tua rakyat atau orang tua kekeluargaan. Bangsa harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat bangsa. Pokok pembahasan yang berikutnya ialah pandangan aksiologi. Dengan demikian, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Mengenai nilai itu sendiri dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kata-kata adil dan tidak adil, jujur dan curang, benar dan salah, baik dan tidak baik. Karena manusia itu pada dasarnya adalah baik. Setiap kebaikan yang dilakukan mesti dibalas dengan kebaikan untuk memunculkan kebaikan yang ada pada dirinya. Sifat baik dan jahat itulah yang sepanjang waktu bertempur pada diri manusia. Sifat yang menenangkan pertempuran, itulah yang menjadi wajah seseorang. Bagi Konfusius, kebaikan memang harus dibalas dengan kebaikan, tapi kejahatan bukan dibalas dengan kebaikan. Kejahatan mesti dibalas dengan keadilan. Karena kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, kita tidak hanya sedang membiarkan orang untuk terus berbuat jahat dan itu membuat terus berada dalam kegelapan, tapi kita juga sedang merancang terbentuknya tatanan sosial yang merusak karena orang jahat kita beri reward. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan, saya meminta maaf dari hati saya yang paling dalam, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Saya mohon undur diri. Selamat pagi dan sukses selalu.